Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Perdebatan sengit mengenai solusi kesehatan Indonesia menjadi sorotan saat ini. Dengan 3 kandidat calon presiden memaparkan pendekatan yang berbeda. Dengan fokus pada solusi jangka pendek dan jangka panjang, perdebatan ini menjadi sorotan dalam agenda politik menjelang pemilihan presiden. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam perdebatan terbaru mengenai kesehatan Indonesia, ketiga kandidat calon presiden Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto memaparkan pandangan serta solusi yang berbeda-beda. Ganjar dan Anies menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Mereka mendorong pembangunan kesehatan lintas sektor, termasuk memperhatikan kesehatan hewan yang berdampak pada kesehatan manusia. Selain itu, mereka menyoroti perlunya pengalokasian anggaran kesehatan untuk upaya preventif guna mengurangi jumlah orang yang sakit. Di sisi lain, Prabowo Subianto mengambil pendekatan yang lebih solutif dalam menanggapi masalah kesehatan. Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter di daerah-daerah terpencil. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sekitar 140.000 dokter di daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prabowo juga menyoroti bahwa banyak penduduk di daerah-daerah yang meninggal karena jarak yang jauh dengan fasilitas kesehatan dan dokter. Selain itu, ia menekankan pentingnya gizi sehat terutama untuk ibu rumah tangga dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dr. Muhammad Sakti SPOT Konsultan selaku Kepala Bagian Departemen Ortopedi dan Traumatologi FK Unhas menjelaskan bahwa meskipun pemberian makanan gratis dapat membantu mencegah stunting, namun perlu dipastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil dan anak-anak. Pertama, di sini saya berpendapat bukan mendukung salah satu capres, tapi saya berpendapat sebagai akademisi, sebagai dosen, dan juga sebagai praktisi di bidang kesehatan ya. Dia sebagai dokter yang terjun langsung menangani pasien seperti itu. Nah, berdasarkan dari pengalaman. Jadi kalau yang saya dengar ketiga capres ini mengajukan pendapat ya, terutama ada yang menyampaikan kuratif, promotif ya, preventif, itu semuanya benar ya. Saya tidak menyalahkan capres manapun, karena memang ketiga-tiganya ini ya, promotif, preventif, kuratif, memang perlu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi memang kondisi masyarakat kita sekarang ini memang harus ada yang ditangani ya, ada yang memang yang akan kita terapi. Tidak bisa cuma dicegah saja, karena ada sudah yang mengidap penyakit ya, misalnya kayak stunting yang dibicarakan itu ya, memang sudah ada yang mengalami stunting. Nah, ini kan harus memang kita harus tangani kan, istilahnya kuratif, tidak bisa lagi preventif karena sudah terjadi. Nah, tapi yang belum mengalami misalnya penyakit atau stunting itulah yang kita berusaha mencegah supaya tidak terjadi. Nah, dari ketiga paslon ini memang calon presiden ini ada yang memang solusinya langsung mau memberikan bantuan, misalnya makanan gratis kepada anak-anak, kepada ibu-ibu untuk mencegah stunting misalnya, itu yang kemarin ya bisa juga. Cuma menurut hemat saya ini kan stunting, seperti ada calon presiden juga menyampaikan, ini bukan cuma masalah ketika dia sudah dilahirkan ya. Karena untuk mencegah stunting itu kan sebelum memang dilahirkan kan, dari ibunya, kemudian waktu dia dihamilkan sampai dia keluar, itu semua perlu diberikan gizi atau bantuan supaya tidak terjadi stunting. Bukan juga bahwa dia nanti ibunya saja, tidak, di kehamilan pun juga harus dijaga, bahkan sampai lahir pun juga itu kalau tidak dijaga, walaupun gizi ibunya bagus, itu bisa terjadi stunting juga. Jadi sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan itu perlu. Lebih dari itu, penting untuk menyadari bahwa pencegahan stunting bukan hanya dimulai setelah anak lahir, tetapi juga sejak dalam kandungan. Selain itu, keberlanjutan program juga menjadi pertimbangan penting. Istilah dunia yang hilang bagi arkeolog merupakan suatu hal yang umum digunakan dalam beberapa penemuan arkeologis. Seperti apa dunia yang hilang tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan kebudayaan manusia pada masa lampau, melalui analisis sistematis terhadap bukti-bukti materi yang ditinggalkan. Pendekatan ini mencakup proses penemuan, dokumentasi, dan penafsiran nilai-nilai budaya, norma, tradisi, serta hukum adat yang tercermin dalam artefak seperti alat-alat batu dan struktur bangunan kuno, dan ekofak seperti batuan, struktur geologis, dan fosil, serta fitur-fitur yang terkait, misalnya karakteristik tempat atau situs arkeologi yang spesifik. Istilah dunia yang hilang sering digunakan pada beberapa penemuan arkeologis, baik melalui artefaktual seperti fosil, rangka binatang, dan rangka manusia yang hidup pada masanya. Seperti apa penjelasan arkeolog? Ya, istilah dunia yang hilang kan pertama itu sering digunakan untuk menyebut Atlantis. Kota yang hilang yang pernah digambarkan oleh Homer di puisinya bahwa ada sebuah kota Atlantis yang begitu maju kemudian menghilang, yang sampai sekarang masih menjadi debatable posisinya di mana. Nah, istilah ini kan kemudian digunakan juga pada beberapa penemuan-penemuan arkeologis yang selama ini kita anggap tidak pernah ada, atau mungkin pernah ada tetapi sudah punah, dan akhirnya bisa ditemukan bukti-buktinya secara arkeologis, baik itu lewat artefaktual atau utamanya pada rangka atau fosil-fosil binatang atau rangka manusia yang pernah hidup di wilayah Indonesia yang hilang, kita tidak tahu lagi. Kemudian hasil penggalian menunjukkan bahwa pernah ada binatang seperti ini yang hidup di Indonesia, atau pernah ada jenis manusia yang hidup di Indonesia, lewat penggalian arkeologis ditemukan kembali. Nah, itulah yang dimaksud dengan dunia yang hilang pada konteks seperti itu. Ya, bagi arkeolog yang menemukan sesuatu yang baru itu atau yang pernah ada kemudian ditemukan kembali memang sesuatu yang menarik bagi kita, karena pada dasarnya memang arkeolog bekerja itu untuk mencari origin atau asal usul sesuatu, atau mencoba merekonstruksi bagaimana kehidupan masa lampau, apa yang pernah terjadi di masa lampau, yang kemudian penemuan-penemuan yang baru itu akhirnya membuka cakrawala kita tentang sebenarnya bagaimana kehidupan dulu di Indonesia pada masa lampau. Kemarin juga kan pernah misalnya penemuan rangka manusia di Maros yang disebut Bese oleh tim arkeologi UNAS, kemudian membuka pikiran kita, oh ternyata kita sudah bisa menemukan bukti bahwa manusia yang pernah hidup di 7.000-an tahun yang lalu, yang selama ini kita mencoba menyebut hanya bukti-bukti artefaktual yang ditemukan bahwa memang pernah ada kehidupan 7.000, tetapi manusianya belum. Nah, itu baru kemudian kita temukan. Misalnya yang baru pula mengenai pertanggalan tentang lukisan dinding. Selama ini pengetahuan kita tentang lukisan ini yang tertua ditemukan di Lascaux, Prancis, atau di Spanyol lah gitu kan. Nah, hasil pertanggalan kemudian yang dilakukan di Maros itu menunjukkan lukisan berusia sekitar ya plus minus 40 ribuan tahun yang lalu, yang mengubah kemudian paradigma kita tentang lukisan tertua di dunia itu ternyata ada di Indonesia. Ya, impact-nya kan kemudian kita menyadari bahwa secara kultural atau secara budaya, bangsa Indonesia ini kan harusnya dulunya maju. Ya, kalau stuck atau menjadi terbelakang berarti akan ada sesuatu problem yang kemudian bisa dijadikan refleksi dalam menyusun pembangunan kita. Penemuan-penemuan dengan data yang baru juga kemudian membuka peluang-peluang bagi penelitian-penelitian yang lain, yang kemudian dia semacam keyhole gitu untuk membuka penelitian-penelitian yang lain yang arkeologis, baik tentang manusia atau tentang usia pertanggalan atau tentang binatang atau hewan yang pernah hidup di Indonesia. Itu yang kemudian menjadi semacam data baru lah, yang membuka kita terhadap pengetahuan, termasuk selama ini lokasi gitu ya. Selama ini kita anggap biasa-biasa saja, padahal
Kalau dari peneliti-peneliti luar sih malah menganggap memang sesuatu Sulawesi itu misalnya ya, sesuatu lokasi yang unik karena Wallacea misalnya kan menyebut itu karena dia adalah sebuah daratan yang tidak pernah bersatu dengan paparan Sunda maupun paparan Sahul, dia terpisah sendiri. Dalam wawancaranya, ia berharap penelitian yang baru ini menjadikan pemerintah memerhatikan aspek budaya dan menjadi aset yang penting bagi arkeolog dan negara. Selain itu, ia menambahkan penemuan arkeolog dapat digunakan untuk ideologi, akademik, dan ekonomik seperti pariwisata. 10 Februari 2024, warga Indonesia yang tinggal di Belanda turut berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan antusiasme yang tinggi. Pemilihan umum Indonesia ini menandai momen penting bagi komunitas Indonesia di luar negeri untuk memberikan suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pada tanggal 10 Februari 2024, di Broekfabriek, Rijswijk, Kota Den Haag, Belanda, telah dilaksanakan acara pemilihan umum yang disambut dengan antusiasme tinggi dari masyarakat Indonesia di sana. Acara yang berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore ini berhasil menarik perhatian sebanyak 13.163 daftar pemilih tetap dari berbagai kalangan. Dalam pemilihan umum ini terdapat 7 tempat pemungutan suara dengan masing-masing 4 bilik suara. Selain menjadi ajang pemilihan, acara ini juga dimeriahkan dengan bazar makanan dan penjualan produk-produk UMKM Indonesia. Bazar tersebut menjadi pusat perhatian dengan penampilan spesial dari Roy Tuhumuri and Friends yang menghadirkan hiburan musik dengan lagu-lagu Indonesia Timur. Penampilan ini sukses mengajak para pengunjung bazar untuk berjoget bersama seperti Goyang Tobelo, Poco Poco, dan Mau Mere. Tingginya antusiasme pengunjung juga menimbulkan sedikit kendala, sehingga pengunjung diminta untuk bergantian masuk ke area bazar guna mengatur jumlah pengunjung yang membludak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemilihan umum sebagai ajang sosialisasi politik, sekaligus sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia di Belanda. Ya, ini pertama kali ya saya nyoblos di sini dan teman-teman nanti bisa lihat sendiri bahwa antusiasmenya sangat luar biasa. Jadi saya optimis bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Belanda ini punya punya bukan ketertarikan tetapi punya kepedulian terhadap hak pilihnya untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia melalui pemilu. Kemudian kalau secara tempat, saya kira KBRI Belanda sudah sangat akomodatif ya. Tempatnya di sini sudah indoor, sehingga di luar tuh agak dingin. Jadi kalau ketika di dalam semuanya hangat, kemudian rapi, teratur. Jadi semuanya saya kira cukup well organized dan terima kasih untuk KBRI Belanda. Mas, pesan-pesannya untuk masyarakat Indonesia, Mas, di pemilu ini, Mas. Ya, untuk teman-teman masyarakat Indonesia yang sebentar lagi akan coblosan, semoga sukses dan gunakan hati nurani Anda untuk memilih calon-calon yang menurut Anda dapat membawa Indonesia menuju kesuksesan di masa depan. Terima kasih, Mas. Thank you. Anda Ririn Karina, Asri Salatu, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.